Boleh nggak? Boleh. Iya, gue sekalian mau servis. Oke. Tapi gue lupa nanya nih, olinya dulu pakai apaan? Kalau buat Vespa Matic, yang bagus apa? Biasanya kalau di sini kita pakai oli ini. Bedanya apa sama yang lain? Nah, kebetulan ada teman-teman kita dari Eni, bisa tanya-tanya langsung. Yuk. Oh, siap. Tuh, 80-90 deh. Iya betul. Halo bos. Halo. Halo. Ini kebetulan ada customer mau tanya-tanya soal oli Eni. Iya. Mungkin kelebihannya di mana? Nih Om, bisa langsung tanya-tanya langsung. Oke, halo. Iya, halo bro. Iya. Ya, Om. Iya. Ya. Gimana? Tanya, oli Eni emang benar itu khusus buat Vespa? Oh iya. Jadi gini. Kebetulan memang Piaggio merekomendasikan si oli Eni ini dari dulu, karena saya dulu pakai Vespa yang zamannya tuh VLX itu juga olinya ini masih ada tuh nempel tuh di bawah jok Vespa saya, itu ada stiker Eni itu sama logonya Neng Singa nih, dan itu udah pastilah direkomendasiin dari prinsipalnya, dari pabrikan Itali kan gitu. Oh gitu, Om. Selain itu kelebihannya apa lagi dong? Nah, kalau kelebihannya buat lebih lengkapnya mungkin dari si Om ini dari tim Eni langsung yang bisa ngejelasin ya Om. Coba Om minta tolong Om dijelaskan ke customer. Sebenarnya sih kita punya banyak macam yang kita rekomen oli untuk baik kendaraan 4 roda maupun roda 2. Tapi khusus untuk Vespa Matic, kita punya oli khusus, formula khusus, yaitu Airred Scooter 5W40 ID. Kelebihannya full sintetik. Hal ini menyebabkan oli lebih mudah masuk ke sela-sela mesin motor Matic, teman-teman, dan membuat mesin jadi tarikannya lebih enteng dan irit bahan bakar. Eni ini adalah nama baru dari brand oli legend yang dulu namanya Egypt. Temen saya kan suka riding, suka touring gitu. Nah itu untuk pergantian olinya idealnya berapa kilometer sih Om? Sebenarnya sih rekomendasi kita sih 5.000 km. Tapi buat teman-teman yang suka touring, alangkah baiknya teman-teman servis berkala supaya motor teman-teman bisa lebih terawat dan tidak terjadi trouble. Terus Om, ini masih pandemi nih Om gitu loh. Terus masih banyak juga teman-teman yang masih PPKM di beberapa wilayah daerah di Indonesia kan Om. Terus kalau misalnya saya memang mau beli, misalnya saya di luar daerah nih, saya mau beli oli Eni ini, produk oli Eni ini di mana Om? Oh tenang, sekarang oli Eni bisa dibeli di marketplace kesayangan teman-teman, kayak di Tokopedia, di Shopee. Nah teman-teman bisa hubungin tuh marketplace kesayangan kalian. Nama official store-nya apa Om yang di marketplace Om? Ya, namanya Eni Lubrikan Indonesia, gratis ongkir, gratis merchandise, dan banyak hadiah lainnya di sana. Oh gitu. Oh keren banget Om. Sebelumnya terima kasih Om informasinya. Kalau misalnya aku dan teman-teman juga pengen tahu informasi ataupun hadiah-hadiah giveaway dari Eni, itu informasinya kemana? Langsung follow aja IG kita, ylpzone_id. Ya. Sana banyak informasi tentang Eni di sana. Oke siap. Kalau gitu aku mau deh ganti olinya pakai Eni 5W40. Nah Brancis, gimana tadi setelah lo lihat informasi tentang produk Eni? Kalau memang lo mau tahu ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan komen di bawah ini ya Brancis ya. Dan jangan lupa Brancis, kalau lo udah pakai part yang pasi-pasi aja untuk memperlengkap cita rasa khas Italia, maka olinya juga pakai yang pasi-pasi aja juga dong. Ya enggak? Oli Eni pasti bikin beda. Halo Mas, Ya. kalau Mas sudah pakai oli Eni, kita ada sedikit hadiah nih buat Mas. Thank you banget ya. Untuk kenang-kenangan ya. Thank you banget Eni. Iya. Bro, baru kelihatan. Iya, jalan dulu kan. Terus pulang kantor kan sore nih. Oh ya. Kan yang di kompleks itu banjir tuh depannya. Dan ini emang ya. Banjirnya lumayan dengkul. Wah. Terus gimana? Nah kalau sebenarnya tuh Vespa boleh nggak sih lewatin banjir gitu?
Sebenarnya sih nggak apa-apa, lewat kelihatan nih ada banjir, ya baiknya lu putar balik, cari jalan lain lah kiranya. Tapi kalau emang jalan itu yang paling dekat, bablas ya udah, kalau nggak matiin mesin lo, lu dorong tuh motor sampai titik nggak banjir, baru lu nyalain lagi. Lebih aman begitu. Kenapa kalau lu nyalahin tuh mesinnya berputar, otomatis ada air yang kesedot ke dalam mesin. Paling nggak masuk ke daerah CVT dan gearbox. Oh gitu. Jadi kalau airnya masuk, ntar bisa mati tuh. Sebenarnya sih Vespa jarang ya. Kalau cuma sedengkul sih kayaknya nggak bakal mati. Paling dia selip aja, betul. Kalau misalnya kondisinya lu panteng terus tugas, dia nggak bakal mati. Karena dia mesinnya benar-benar tertutup. Businya nggak bakal kerendam. Kalau cuma sedengkul ya. Kalau lebih dari itu ya. Jadi kalau lewat Terbalik banjir aja. harus digas. Ya kalau mau benar-benar bablas ya digas aja terus. Tapi kalau memang kondisinya mendingan sih hidup mati ini dorong. Dorong aja ya. Sampai titik nggak banjir. Nah, semisal terlanjur lewatin, terus ya kita kan nggak tahu ya itu masuk apa enggak. Tiba-tiba masalah, misalnya tadi kayak slip ya, slip. Pas slip kan motor mungkin nggak enak atau mati gitu. Kita harus cek apanya dulu, Mas. Kalau habis lewatin banjir, apalagi genangannya tadi sedengkul atau setengah meter lah ya, itu kan lumayan tinggi ya. Yang pertama kita cek adalah oli gardan. Kalau slip-slip oli gardan ya, biasanya itu paling gampang masuk air dari oli gardan karena posisi paling belakang, dan ketika mesin nyala dia pasti kesedot ada yang masuk ke dalam gearbox. Nah untuk CVT slip itu biasa karena kan dia kena air, jadi slip. Sarannya tadi kalau emang udah terlanjur setelah lewatin, besoknya mending langsung bawa ke bengkel aja buat kita cek oli gardannya masuk atau enggak. Itu sih paling aman ya. Oh harus besoknya gitu Bang, kalau misalnya nggak sempet 3 hari lagi bahaya nggak tuh? Sebaiknya sih lebih cepat lebih baik, karena kenapa? Apabila masuk air ke situ, ada air yang masuk, nanti kan lama-lama tuh dia ngumpul ya jadi satu antara oli sama air. Nanti yang rusak itu gearbox, bearing-bearing ya banyak dah yang bakal lu ganti. Mendingan lu ganti oli gardan doang kan daripada lu ganti gearbox satu set. Oh jadi oli gardan yang harus cepat-cepat diganti. Selain oli gardan, ada lagi nggak yang diganti? Selain oli gardan yang mesti kita cek, kalau memang udah masuk air mesti kita ganti. Kita mesti CVT juga. Takutnya di CVT banyak kan ada air, namanya air banjir kan ada lumpurnya. Nah, sebaiknya kita bongkar CVT juga, kita bersihin itu bagian CVT. Oli mesin juga mesti kita cek. Takutnya juga ada masuk lewat mesin. Jadi oli mesin juga mesti kita cek. Oli gardan, oli mesin, CVT itu yang utama sih. Kalau habis lewatin banjir. Oh gitu. Tapi jarang banget terjadi sih kalau oli mesin masuk tuh jarang banget. Yang umum sih oli gardan sama CVT yang wajib kita cek. Oh olinya itu lupa tipe apa aja sih Mas yang untuk Vespa yang khusus buat Vespa lo ya? Ya udah kita lihat ke dalam aja yuk. Ada. Oh, ada yuk. Mana Mas? Oli gardan ini pasti bikin beda. Oh gitu. Nah, kemudian ini oli mesinnya. Dulu sih namanya Egypt, sekarang namanya Eni. Oh ini oli mesinnya, ini mah yang oli gua kemarin ya? Betul. Emang sih pas pakai ini lebih responsif, terus motor juga kayak lebih enteng gitu. Pakai ini emang bikin beda, apalagi untuk harga. Betul. Pas. Bawa Aman cepet di ya? kantong, betul. Ini di bawah 100.000. Oh gitu. Tapi kalau di kayak di Tokopedia ada? Ada, mungkin toko-toko online, mungkin ready juga. Oh gitu, tapi rumah deket sih sama skuter VIP. Skuter VIP ada terus kan? Ada ready, kita jual 2 barang ini kok. Oke deh Bang. Makasih banget informasinya. Oke. Nanti kalau kenapa-napa ya pasti kesini lah. Oke. Iya. Gue tunggu ya. Thank you banyak Bang. Oke. Yuk. Teman-teman yang udah nyaksiin full video ini, kita kebetulan ada giveaway loh. Pertanyaannya, kalian cukup jawab produk Eni apa yang dari tadi dibahas. Untuk 5 orang yang beruntung akan mendapatkan hadiah menarik dari kami. So, jangan lupa untuk terus ikutin Eni di Instagram kami yaitu @alpezan_id. Pakai Eni, pasti bikin beda.